kami dari kelompok 7 akan menampilkan presentasi tentang sosialisasi dan keluarga. Selamat menyaksikan. Sosialisasi adalah proses penanaman kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam masyarakat. Menurut Goffman, jenis sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu primer, dalam arti keluarga, dan yang kedua sekunder. Fungsi sosialisasi dalam keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi di luar lingkungannya. Pada masa remaja, anak dipengaruhi oleh beragam lingkungan seperti rumah, sekolah, kelompok teman sebaya, organisasi, dan juga media. Namun, keluarga memegang peran fundamental dalam perkembangan remaja, dan orang tua memegang peran utama dalam sosialisasi moral. Fungsi sosialisasi keluarga dalam keluarga merupakan suatu proses di mana orang tua melakukan penanaman nilai dan norma kepada anak-anak atau anggota keluarga. Norma merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan disosialisasikan kepada anggota keluarga agar mereka mampu berperan menjadi orang dewasa di kemudian hari. Harapan dalam melakukan fungsi sosialisasi keluarga adalah agar anak-anak dalam setiap keluarga dapat berperilaku sesuai patokan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai yang ditanamkan merupakan hal dasar yang fundamental seperti tentang nilai kejujuran, keadilan, budi pekerti, pendidikan, dan kesehatan. Untuk menegakkan nilai-nilai itu diperlukan sejumlah norma atau aturan berperilaku sebagai patokan bagi anggota masyarakat sehingga dapat mengindahkan nilai yang dimaksud dalam kehidupan bersama masyarakat. Fungsi sosialisasi keluarga secara radikal digunakan untuk menanamkan nilai kepada anak. Sosialisasi pasif dikembangkan keluarga pada saat anak-anak memilih bermain dan memilih teman, serta sosialisasi aktif dilakukan dalam memperkenalkan anggota keluarga lainnya dan mengajak dalam pengenalan nilai sosial dalam kemasyarakatan. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek pendidikan anak dalam keluarga yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek orang tua sebagai guru pertama dan utama bagi anak. Aspek ini ditandai dengan kesadaran orang tua tentang memberikan contoh yang baik bagi anak dengan menjaga dan memperhatikan perkataan, sikap, dan perbuatan mereka di depan anak-anak. Aspek yang kedua yaitu aspek mengembangkan kreativitas bagi anak. Majesty dalam Sujono tahun 2010 halaman 39 mengatakan bahwa anak-anak secara alami adalah sosok yang kreatif. Pada umumnya, mereka suka mengeksplorasi dunia ini dengan ide-ide cemerlang dan bahkan menggunakan apa yang mereka lihat dengan cara-cara yang alami dan asli. Selanjutnya, aspek ketiga, yaitu aspek meningkatkan kemampuan otak anak. Menurut Anwar dan Ahmad, tahun 2009 halaman 9, mengatakan bahwa pertumbuhan otak anak ditentukan oleh bagaimana cara orang tua mengasuh dan memberi makan serta menstimulasi anak pada usia dini yang disebut critical period, di mana orang tua harus sering dalam memberikan rangsangan dan memenuhi kebutuhan gizi serta nutrisi anak. Nah, aspek yang terakhir yaitu aspek mengoptimalkan potensi anak, di mana orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih apa yang ia sukai dan selalu memberikan sugesti positif kepada anak. Orang tua ini dapat memberikan pengalaman kepada anak, membebaskan anak memilih, dan memberikan sugesti yang positif. 8 fungsi keluarga. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang hidup bersama di bawah satu atap dan saling ketergantungan. 1. Fungsi agama.
Keluarga menjadi tempat nilai-nilai agama diberikan dan diajarkan. Di dalam keluarga, edukasi nilai sosial dan budaya sangat penting sebagai modal hidup bermasyarakat. Fungsi cinta kasih. Kasih sayang dalam keluarga dapat membentuk individu yang penyayang dan peduli kepada lingkungan sekitar. 4. Fungsi perlindungan. Keluarga hendaknya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. 5. Fungsi reproduksi. Keluarga merupakan satu-satunya institusi yang sah untuk melanjutkan keturunan. 6. Fungsi pendidikan. Di dalam keluarga, individu mendapatkan berbagai pendidikan dan ajaran penting. 7. Fungsi ekonomi. Keluarga hendaknya dapat memberikan pendidikan finansial kepada setiap anggota keluarga. 8. Fungsi lingkungan. Keluarga dapat menempa anggotanya menjadi individu yang peduli lingkungan. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.